Hah? Apaan deh? Kok pemerintah nggak ngebolehin kita buat ngumpul-ngumpul kayak gini sih? Padahal kan di sini kan kita cuman kumpul-kumpul sama silaturahim. Kita juga berbagi ilmu tentang agama kita. Ini juga buat kebaikan kita sendiri. Aneh banget sih. Tuh, bener-bener dah sulit emang kalau misalnya pemerintah mengendalikan kita seperti ini. Keadaan apa sih ini? Kenapa? Kenapa tiba-tiba semuanya jadi kayak gini nih? Bener-bener nih negara harus diubah tatanannya menjadi struktur negara Islam. Pemerintah tuh harus dilawan agar bisa merubah struktur negara Islam itu. Karena menurut tidak cocok lah dengan keadaan sekarang. Benar-benar sangat aneh. Wah, betul. Ini betul sekali. Aku harus berjihad. Aku harus membela agamaku. Dan aku harus bisa untuk menegakkan keadilan. Benar juga yang dikatakan Ustadz Abdul Somad. Dengan membela Islam seperti mati syahid, itu membuat pemerintah sadar kalau mereka selama ini salah. Aku harus mencari tahu lebih tentang bom bunuh diri ini. Assalamualaikum. Yul. Yul. Kok gak ada sih? Tidur apa? Jadi kunci. Pasti ada nih orangnya di dalam. Masuk aja dah. Ini kamar atau kapal pecah? Kertas-kertas apa nih? Jil, datang kamu? Ini semua apa, Jul? Gila lah kamu. Ya elah Jil, santai aja. Aku ini mau berjihad di jalan Allah. Lihat, aku sudah mengumpulkan banyak informasi meskipun semuanya dari sosial media. Tapi yang harus kita ingat di sini, jihad itu penting melihat keadaan saudara-saudara kita. Kita itu harus membela mereka. Kamu jangan salah langkah, Jul. Negara kita adalah negara yang beragam, bukan hanya satu kaum saja. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi kita Pancasila, bukan radikalisme. Persatuan dan kesatuan adalah dasar hidup kita. Tapi apa, Jul? Kembalilah ke Pancasila. Semua yang kamu lakukan ini adalah berbahaya. Bahas mengenai radikalisme, kasus radikalisme di Indonesia masih terus terdengar hingga saat ini. Kejadian baru-baru ini yaitu penyerangan katedral dan Mabes Polri. Arus globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses berbagai ajaran, paham, maupun ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Media sosial juga telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau pihak untuk menyebarkan paham intoleran, ajaran radikalisme, dan semangat terorisme. Dalam dunia tanpa batas ini, interaksi antar warga negara tidak dapat dibatasi oleh apapun, sehingga hal ini memberikan ruang gerak yang bebas bagi kelompok teroris untuk menyebarkan paham sesat tersebut, mengajarkan atau menganjurkan aksi teror terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, intoleransi ini merupakan tangga awal ataupun tahapan awal dari kasus terorisme, di mana intoleransi ini merupakan benih munculnya radikalisme yang kemudian berubah menjadi terorisme. Nah, saat ini generasi muda ataupun generasi milenial menjadi sasaran dari doktrin tersebut. Doktrin ini bukan hanya didapatkan secara langsung dari sekelompok orang, tetapi dapat pula dengan mudahnya didapatkan dari media sosial. Generasi muda saat ini memiliki kekhasan dengan mengenai suatu kegiatan yang menyerempet bahaya.
Kecerdasan generasi muda sangat luar biasa. Mereka dapat melakukan pencarian sendiri melalui media sosial dengan yang dinamakan self-radicalization dan melakukan self-recruitment dengan setia kepada ideologi tersebut. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyak ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Ideologi yang mendasarkan pada agama yang kemudian ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yakni ideologi agama tertentu serta menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama, yang tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan hakikat awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang didasarkan bukan atas persamaan agama, melainkan persamaan senasib sepenanggungan dijajah oleh kolonialisme Belanda. Pancasila merupakan konsensus politik The Founding Fathers Indonesia ketika merumuskan dasar negara. Pluralisme dan multikulturalisme menjadi frame besar yang membingkai pemikiran mereka. Sehingga representasi sosial tentang Pancasila adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Dengan Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya menjamin keberagaman, kemajemukan, dan pluralitas telah mengalami ancaman di mana mayoritas sewenang-wenang dan minoritas terasingkan. Oleh karena itu, kita harus membumikan nilai-nilai Pancasila baik melalui pendidikan dan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tetap dapat menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.